Salam puji Tuhan untuk kita semua. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak perkara di dunia ini yang sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Konflik ya, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian yang sangat sulit, wabah penyakit yang kita tahu sekarang bermacam-macam namanya penyakit ya. Tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan. Hal ini kian mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Kita akan baca di dalam Mazmur 54 ayat 7-8. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi seperti ini? Kita tidak perlu takut, tidak perlu kecut hati, kita tidak perlu terkejut. Karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya. Kita tahu ya, di dalam Matius 24 pasal 3-14, di situ permulaan penderitaan. Ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Sekali lagi, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatan semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Kita punya alasan kuat untuk tetap berlaku tenang, apapun situasinya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ia selalu siap menolong tepat pada waktunya. Mengapa kita harus bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita tenang, kalau kita santai, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala macam persoalan. Kita seringkali dikalahkan oleh masalah. Bukan karena kita terlalu lemah, ya, atau masalahnya terlalu berat seperti Goliat gitu ya, begitu besarnya persoalan yang kita hadapi. Tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, dan takut. Orang yang tidak bersikap tenang cenderung selalu berpikiran negatif, ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil menjadi keliru. Makanya Rasul Paulus menasihati di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang kekasih, kalau kita tenang kita bisa berdoa ya. Kita bisa menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan. Ya. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Jadi kalau kita tenang, kita bisa berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan, tapi bukan karena hanya menyampaikan saja, tetapi kita harus mau mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan bagi kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita tenang dalam menghadapi apapun juga, agar kita bisa berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku.